Dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Pada kesempatan siang hari ini, saya ada di kandang close house, di mana ayam sudah ada di atas umur 33 hari, dan kondisi ketercapaian berat yang optimal ini amat sangat didukung oleh bagaimana kita mengatur setting ventilasi, sehingga pertumbuhan ayam bisa muncul dengan optimal. Potensi genetik yang dimiliki bisa muncul secara lebih optimal. Broiler modern, karakter tumbuhnya ini sangat cepat. Yang menjadi permasalahan adalah kapasitas paru-parunya terbatas. Ini karakter asli broiler modern. Dan hampir di semua jenis unggas, kalau kita lihat, fungsi dari organ paru-paru itu berbeda dengan mamalia atau manusia. Salah satu hal yang menyebabkan ini berbeda adalah kalau di mamalia, di manusia, paru-paru itu dia bisa mengembang, bisa mengempis. Dia bisa mengembang ketika dia menghirup udara, dan dia bisa mengempis ketika menghembuskan udara. Tetapi jangan berharap paru-paru ayam atau paru-paru unggas dia mengembang dan mengempis. Dia akan stuck seperti itu saja. Tapi yang mengembang mengempis adalah kantong hawanya. Bisa dibayangkan kalau model sirkulasi paru-paru yang ada di mamalia, ketika kita menghirup, dia sekali hirup akan dikeluarkan melalui paru-paru. Ketika dihirup, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau di ayam, di unggas ini, dia dibantu oleh air sak atau kantong hawa. Dan yang lebih parah lagi, dia melalui double sirkulasi. Ketika dia menghirup, udara masuk ke kantong hawa, melewati paru-paru. Ketika dia menghembuskan udara lagi, melewati paru-paru lagi. Jadi kerentanan terhadap situasi paparan mikroorganisme juga akan semakin tinggi di paru-paru ayam. Kemudian dampak yang akan terjadi, ini akan berhubungan dengan kesehatan ayam. Tidak cuma sekedar kebutuhan oksigen yang berdampak terhadap pertambahan berat, tapi cemaran mikroba, cemaran debu-debu, ini menjadi titik kritis. Sehingga aspek manajemen yang harus kita sesuaikan karena kapasitas paru-paru ayam terbatas. Kalau manusia dia ada diafragma yang membedakan antara rongga dada dengan rongga perut. Tapi paru-paru dan rongga perut di tubuh ayam tidak ada sekat yang membedakan. Sehingga ini akan bisa menyebabkan transmisi dari penyakit pernafasan bisa pindah ke pencernaan, demikian juga pencernaan juga bisa pindah ke pernafasan. Karena tidak ada diafragma sekat yang membedakan antara rongga dada dengan rongga pencernaan. Dampaknya apa? Kualitas udara harus betul-betul bersih. Ketika dalam situasi tertentu terjadi penjarangan, kemudian debunya dalam bahasa Jawa itu debunya mubal mabul. Kalau sudah debunya mubal mabul, maka partikel debu itu akan terhirup dan ini akan berdampak terhadap cemaran mikroba dan berpotensi membahayakan saluran pernafasan. Sering kita jumpai ayam sehat buger tapi pasca penjarangan cekres. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena kualitas debu yang masuk dalam sirkulasi, masuk dalam sistem respirasi ini akan menyebabkan semua rongga di pernafasan sampai ke kantong hawa tercemar oleh debu dan akan meningkatkan sekresi cairan di pernafasan hingga muncullah gejala cekres. Nah, ini yang harus kita waspadai terkait dengan manajemen di kandang. Kita tidak boleh melakukan penjarangan dengan situasi yang boleh dibilang ugal-ugalan. Jadi penjarangan ya harus disekat dengan sedemikian rupa, dengan tirai, kemudian penjarangan di sebelah tirai yang lain. Kalau di kandang closed ataupun tunnel, pastikan penjarangan ada di sekatan kecil yang sudah kita taruh dekat kipas. Sehingga ketika debu itu mubal mabul tadi langsung ke sudut kipas keluar. Jadi yang ayam yang ada di sebelum kipas ke arah inlet tidak bermasalah dengan debu. Dia tetap menghirup udara yang bersih. Yang kedua adalah terkait dengan kualitas liter atau sekam kita. Kenapa ini penting? Karena sekam yang tinggi amoniaknya, sekam yang tinggi kelembabannya, ini akan berdampak terhadap kemampuan ayam untuk membuang sisa kelebihan panas tubuhnya. Sehingga kita harus betul-betul fokus terhadap kualitas liter kita. Yang ketiga adalah ventilasi. Setting ventilasi yang kita lakukan di kandang semi-closed house, baik yang di tunnel ventilation system ataupun yang di pure closed house murni gitu ya, ini harus mengkondisikan sedemikian rupa agar kebutuhan oksigen per kilo daging minimal 4 CFM. Ini menjadi titik kritis karena kalau dia sudah turun jumlah dari yang dibutuhkan, maka pertama ayam dia akan menurunkan aktivitasnya, menurunkan feed intake-nya, dampaknya akan ketercapaian berat tidak optimal. Pada fase lanjut ketika ventilasinya kurang, situasi anaerob itu akan menyebabkan mikroba anaerob seperti Mycoplasma, seperti penyebab necrotic enteritis, seperti Clostridium juga akan berkembang. Dan situasi ini akan berdampak negatif karena memberikan dampak kejadian yang mengerosi performa disebabkan oleh agen infeksius. Awalnya dari apa? Dari ventilasi yang tidak optimal.
Kalau di kandang open, bagaimana buka tutup tirai? Bagaimana kita manajemen tirai kita untuk memberikan dampak agar udara bersirkulasi lebih bagus? Berapa jumlah rasio yang diharapkan dari kipas yang kita gunakan? Dulu yang 38 inch itu cukup untuk 1000 ekor ayam. Tetapi sekarang yang 38 inch itu kita harus hati-hati dengan rasio tersebut. Jangan-jangan kondisi sekarang yang cukup ekstrim panasnya, ini rasio tersebut sudah harus direvisi. Harus dievaluasi lagi karena ayam situasinya sudah semakin susah untuk membuang kelebihan panas tubuh. Sementara di kandang open dengan dikasih kipas positive pressure, udara yang dihembuskan juga cukup panas. Sehingga ini perlu direview lagi apakah harus pakai misting, harus dikasih paranet, harus dikasih plafon. Ini adalah modifikasi teknis yang harus kita lakukan karena terkait dengan genetik dari broiler modern, kapasitas paru-parunya mengalami pembatasan. Kemudian respon gangguan vaksinasi juga semakin ke sini kalau kita tidak hati-hati semakin tinggi challenge-nya. Terutama reaksi pasca vaksinasi yang disebabkan oleh gumburu. Dan juga ND yang strain-nya termasuk yang strain yang cukup tidak cuma sekedar mild ya, tapi yang sudah level tantangannya tinggi, terutama ND Lasota misalnya. Maka kondisi tersebut bisa memperparah, menyebabkan gangguan pernafasan yang bisa berdampak terhadap efisiensi yang kita harapkan. Dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, ternyata dibalik kedahsyatannya broiler modern berkembang dari sisi pencapaian berat, namun di sisi lain, kondisi saluran pernafasan mengalami salah satu ancaman yang akan berdampak terhadap pola tumbuhnya, sehingga potensi genetik bisa tererosi. Kesehatan saluran pernafasan pada hakikatnya adalah kesehatan yang amat sangat vital karena saluran pernafasan adalah saluran di mana ayam bisa mendapatkan oksigen untuk tumbuh dan berkembang. Dan dengan saluran pernafasan yang sehat pula, maka konversi antara pakan menjadi daging bisa lebih optimal, sehingga pencapaian FCR bisa lebih optimal bisa dicapai. Hal ini sangat penting karena broiler modern dengan pola tumbuh yang lebih cepat dibandingkan dengan broiler klasik membutuhkan kesehatan saluran pernafasan yang lebih optimal, sehingga potensi genetiknya bisa muncul dengan lebih optimal pula.